Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GPB Jemaat Immanuel Tarakan, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Vikaris Injiriwang Berti Pariangan MSI. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang merupakan nas pembimbing kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Dan menyertai-Mu. Dengan rasa kesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik.
segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, segala kekurangan kami, umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, kepentingan diri hati dan saling membenci, segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang menyatakan, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintau. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita membaca merenungkannya, mari terlebih dahulu kita mempersiapkannya dari Imamat pasal 8 ayat 1 hingga ayat 30. Imamat pasal 8 ayat 1 hingga ayat 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Dari satu minggu yang telah berlalu, Engkau setia dan berkat-Mu senantiasa tercurah dan mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami ada di minggu kedua di bulan November tahun 2020 saat ini. Kami yakini dan kami imani, bukan karena hebat dan kuatnya kami ya Tuhan, tetapi semua oleh karena kemurahan, kebesaran, dan keagungan nama-Mu. Kami bersyukur ketika kami telah diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk ada dalam ibadah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan berkarya, berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi jemaat yang mendengarnya. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang mengatakan, pentagisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa,
panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenyangkannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenankannya gamis, dikenankannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya, dikenankannya tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serbam di kepalanya, dan di atas serbam itu di sebelah depan ditaruhnyalah katam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinnyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian tuangkan sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenyangkannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan diikatkannya desar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanuk-tanuk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban hati-hatian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka
pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram darah sekelilingnya pada mezbah sekelilingnya, diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya, dan dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semua, baik jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, bahagia, serta senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita diperhadapkan pada situasi di mana kita adalah pemilik kebun yang kemudian kita hendak mempersiapkan suatu acara, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan mempersiapkan dan mengambil bunga yang terbaik dan tercantik, bukan? Agar juga orang lain menyukainya, agar merasa dihargai, disambut dan dilayani dengan baik. Hal ini baru kepada manusia. Bagaimana kepada Tuhan sang pemilik kehidupan ini? Pembacaan dan renungan kita saat ini, di minggu saat ini, ingin mengajak, ingin menggambarkan kepada kita bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ada dua upacara yang berbeda, namun saling berkaitan. Hal yang pertama yaitu dalam pembacaan kita adanya pengudusan mezbah dan pertemuan dan kemah pertemuan, serta pengudusan Harun sebagai imam. Upacara yang kedua yaitu tentang penabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam-imam. Penabisan ini dilakukan dengan rangkaian persembahan kurban dan upacara pemurnian anaknya. Yang terakhir, bahwa Musa menyelesaikan penabisan itu dengan minyak urapan. Kita lihat di ayat 30 dalam pembacaan kita. Bagaimana Musa melakukan peranan penting secara benar, terutama dalam melakukan pengudusan para imam. Dan di ayat 30 pun juga terlihat prosesi penabisan yang terakhir. Bukan hanya mereka yang harus kudus di ayat 30, tetapi benda-benda yang mereka pakai pun juga harus kudus, juga harus ditabiskan untuk kudus
kudus sebelum dipakai untuk melayani umatnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bahan perikop kita sangat mengena dalam hati kita bagaimana dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu bagaimana perikop imamat 8 ini dapat kita bawa di dalam kehidupan kita secara khusus di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari perikop ini bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang beriman tidak cukup sebuah identitas di KTP bahwa kita orang Kristen. Tidak cukup rajin ke gereja, tidak cukup memberikan persembahan secara rutin, tidak cukup juga melalui perkataan bahwa saya percaya, bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi harus diwujud nyatakan di dalam perilaku dan di dalam kita memelihara dan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya kita diingatkan jangan sampai membiarkan hawa nafsu dan keinginan daging menguasai hati dan pikiran kita. Melainkan kita harus selalu waspada, kita harus berjaga-jaga akan adanya berbagai pencobaan, adanya godaan yang datang menghampiri kehidupan kita. Jangan sampai juga kita terjebak oleh keinginan duniawi, kemegahan duniawi yang akan menghancurkan dan akan melemahkan iman pengharapan kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau kita sebagai orang percaya hidup dan memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kudus adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Menjaga dan memelihara kekudusan bukan hanya terlihat di gereja, tidak hanya di keluarga, di tempat kerja, usaha, tetapi dimanapun kita berada, kita harus benar-benar menjaga dan memelihara kekudusan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan. Hidup kita sebagai orang percaya harus dikhususkan untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan apa yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Hal ini terlihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 yang saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan kita kudus. Oleh karena itu kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan melalui darah yang ada di kayu salib yang Tuhan telah lakukan bagi kita sebagai orang percaya, kita diwajibkan, dituntut untuk hidup kudus. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup kudus di tengah keluarga kita? Sudahkah kita sebagai suami hidup kudus kepada istri dan anak-anak? Sudahkah kita sebagai istri hidup kudus di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh suami dan anak-anak? Sudahkah kita menjadi pemuda-pemudi hidup kudus di tengah lingkungan atau di tengah kehidupan zaman modern yang canggih saat ini? Ingatlah bahwa Allah yang kita sembah dan kita agungkan itu adalah Allah yang kudus, dan Allah menginginkan agar kita senantiasa memelihara dan menjaga kekudusan itu, supaya kehidupan kita pun dapat menjadi berkat. Kehidupan kita dapat memberikan teladan iman. Kehidupan kita sebagai orang tua, ketika kita memelihara, menjaga kekudusan, kita akan dapat memberikan teladan iman kepada anak-anak, menantu dan cucu. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Itulah kebahagiaan ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai oleh karena kenikmatan dan kemewahan dunia kita terjebak, kita ikut arus. Tetapi bagaimana kita tetap kokoh, kita tetap bertahan, bahkan kita berani menolak tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan kehidupan kita. Hal yang pertama, mari kita jaga dan memelihara kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal yang kedua yang kita pelajari bahwa secara khusus kita sebagai pelayan Tuhan, baik itu sebagai pendeta, baik kita sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengurus dan pelayan ke-6 pekat, kita yang melayani di gereja, di rumah Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada Tuhan dan juga bagi kehidupan umat manusia. Karena itu sebagai pelayan Tuhan, kita tidak boleh asal-asalan, kita tidak boleh sesuka hati kita melayani Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang kita agungkan, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak suka dipermainkan oleh siapapun, termasuk kita sebagai anak-anaknya.
Oleh karena itu, sebelum Tuhan memanggil kita untuk menguduskan umat atau jemaat, kita harus terlebih dahulu dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga dalam melakukan dan melayani Tuhan, kita semua layak dan menjadi teladan untuk mengembalakan dan menuntun umat Tuhan untuk berjumpa dan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan hidup sebagai orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita terlihat saleh, baik di gereja melayani Tuhan, tetapi ketika kita di luar, hal itu tidak nampak dalam kehidupan ketika ada di luar. Oleh karena itu, sebagai pelayan Tuhan, ingatlah pelayanan ini adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus adalah sang kepala gereja. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan agar kita sebagai pelayan Tuhan yang telah dipanggil dan diutus untuk tetap menjaga kehidupan kita agar kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melalaikan sedikit pun, tetapi bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan, bagaimana kita terus melayani Tuhan, menyukai apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah juga yang diingatkan, bahkan ditegur kita sebagai pelayan Tuhan di gereja. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, pelajaran terakhir yang ketiga, bahwa sebagai umat Tuhan sudah selayaknya kita untuk setia kepada Tuhan. Karena kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, maka kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan. Kita, bagaimana cara kita untuk menjaga memelihara kekudusan itu? Dengan memiliki hubungan akrab dan intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan akrab intim dengan Tuhan, cobaan, godaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, kita bisa tentu, kita bisa putuskan itu. Oleh karena kita dekat kepada Tuhan, oleh karena kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, jangan lupakan hubungan intim dan akrab dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Sudahkah sebelum kita melakukan berbagai aktivitas pelayanan kita berdoa memohon Tuhan tuntun, Roh Kudus tuntun, sehingga apapun perkataan, perbuatan yang kita lakukan menyenangkan Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita masih mengandalkan diri kita sendiri, kita masih mampu, kita masih kuat, sehingga kita mengabaikan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan? Pelajaran ketiga yang dapat kita pelajari dan kita hayati, mari memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sesusah apapun, sesulit apapun kita, secara khusus di tengah pandemi ini, ketika kita benar-benar memiliki hubungan intim, kita akan dijaga, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita benar-benar mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Opa, oma, ayah, ibu, anak-anak, menantu, cucu, dan semua orang yang ada di sekitar kita, itu merasakan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang sulit, yang mengkhawatirkan kehidupan semua orang, termasuk kita sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan dan jangan lupa kita untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pekat. Karena dengan ibadah, otot iman kita pun terlatih, kuat, kokoh. Apapun pergumulan, persoalan, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal itu bisa terjadi ketika kita mau beribadah, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun godaan-godaan dunia, mari singkirkan itu, jauhkan itu. Mari tetap setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini benar-benar mendatangkan damai sejahtera. Biarlah kita dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kita, hidup kudus. Anggota tubuh kita pun dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan selalu dimuliakan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat berjuang, selamat berproses untuk senantiasa hidup kudus, memelihara kekudusan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita masuk dalam saat ini.
Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan, kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata dan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih kami telah ada di minggu kedua di bulan November saat ini. Kami percaya itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Allah, pada saat ini hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan dimanapun mereka berada, secara khusus jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, umur panjang, hikmat, bijaksana. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, malapetaka, kecelakaan, dan biarlah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan umat-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Rumah tangga umat-Mu, Tuhanlah yang menjadi fondasi dan dasar. Biarlah mereka terus mengingat akan komitmen perkawinan bahwa hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Biarlah orang tua, suami istri dapat memberikan teladan iman bagi anak-anak, menantu dan cucu. Tuhan berkati dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Biarlah mereka dapat menjadi saluran berkat. Biarlah mereka terus bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak umat-Mu dalam masa pertumbuhan, pendidikan, perkuliahan maupun dalam pekerjaan. Tuhan berkati. Biarlah anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang beriman kepada Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, bahkan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, pada saat ini hamba berdoa bagi warga jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan lawat, Tuhan jamah sakit penyakit mereka. Tuhan pakai obat-obatan, makanan, minuman, sehingga mendatangkan kesembuhan dan pemulihan, dan kasih sayang Tuhan pun tercurah dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran 1 minggu yang akan mendatang. Tuhan berkati kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, hikmat serta kebahagiaan. Biarlah mereka terus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Hamba berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan. Tuhanlah yang menjadi fondasi dan dasar. Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan dan ingatkan kepada mereka untuk senantiasa setia sampai maut memisahkan. Ya Tuhan Allah, hamba juga berdoa bagi warga jemaat-Mu mencari pekerjaan maupun juga dalam mencari pasangan hidup. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan berikanlah kesabaran kepada mereka sehingga mereka tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Hamba juga berdoa bagi warga jemaat dalam masalah usia mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat serta kebahagiaan ya Tuhan. Biarlah orang tua kami ini di dalam masa selanjutnya senantiasa bersyukur, senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan, terlebih dapat memberikan teladan iman kepada anak-anak, menantu dan cucu, dan bagi semua orang. Hamba juga berdoa bagi panitia pembangunan pastori, konsistori, guest house, dan yapendik. Tuhan berkati panitia yang telah dibentuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, semangat,
kesabaran, sehingga pembangunan ini dapat berjalan oleh karena mereka mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini dalam mengabarkan kabar keselamatan, kabar Injil. Tuhan berkati secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik secara sinodal maupun jemaat-jemaat yang tersebar di 326 jemaat mandiri. Tuhan berkati pelayanan kesaksian kami, biarlah mendatangkan damai sejahtera dan biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati fungsionaris majelis sinode, majelis jemaat dan jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Biarlah kehidupan kami menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Secara khusus hamba berdoa bagi gereja kami GPIB Immanuel Tarakan dalam program kerja dan anggaran yang berlangsung. Tuhan memberkati, Tuhan menunjang baik daya dan dana serta menopang dalam setiap tantangan yang ada, sehingga program kerja dan anggaran ini dapat berlangsung oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkati para penatua, para diaken, PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, Polsek dan Wapolsek sektor Marturia, Samaria, Bethlehem, Kapernaum, Pospolkes, Eklesia, Yapendi GPIB, pegawai kantor, majelis jemaat, penjaga gereja dan vikaris. Mampukan dan ajarkan kami Tuhan untuk melihat bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan dan pelayanan ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan dan kerelaan hati, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan dan tulus di hadapan Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Retno Wendelina Sihaan Sumardi sebagai Ketua Majelis Jemaat di tempat ini bersama dengan keluarga. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana yang datang daripada Tuhan, sehingga kehidupan Ibu Pendeta dan keluarga dapat memberikan teladan iman dan menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Berkati Pendeta Gloria Tefani Salo sebagai pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospolkes. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, hikmat bijaksana kepadanya. Ya Tuhan Allah, di dalam doa kami juga kami teringat akan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengkhawatirkan bahkan mencemaskan kehidupan kami. Tapi kami percaya dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu berkarya dan bekerja dalam kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa pandemi ini akan cepat berlalu, bahwa vaksin akan segera diproduksi dan kami pun akan kembali dalam keadaan normal dan kembali seperti sedia kala. Tuhan berkati para pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta Menteri yang ada, pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah yang ada di Kota Tarakan, aparat keamanan, TNI dan kepolisian. Tuhan berkati kehidupan mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga keputusan kebijakan yang mereka ambil itu semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada di garda terdepan, dokter, suster, maupun juga relawan. Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa terus bersukacita, terus berharap, terus mengerjakan tugas dan pelayanan ini dengan baik, sehingga banyak orang yang sembuh, banyak orang yang merasakan akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka melalui kehadiran para garda terdepan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang dinyatakan positif COVID-19, ODP, PDP, bahkan OTG. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami percaya bahwa keajaiban dan mukjizat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari Minggu dalam ibadah rekaman saat ini. Para penatua, para diaken, organis, pemandu lagu, Bapak Siahaan sebagai kameramen, poster, dan kami semua yang terlibat. Tuhan berkati kami semua. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup kudus dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kehidupan kami selanjutnya kami mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikanlah sukacita damai sejahtera Tuhan, sehingga apapun godaan rintangan yang kami hadapi, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di balik semua itu. Terima kasih banyak Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mengecewakan bahkan melukakan hati Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan daripadamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah Pelkat dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pada pukul 18 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PF, P1 sampai dengan P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Manturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur di keluarga NK Kansil, Sektor Manturia pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pada pukul 11.30 WITA bertempat di Gedung Serbaguna GPIB Immanuel Tarakan. Mengundang PHMJ, Presbiter Sektor Manturia, Presbiter Sektor Bethlehem, dan pegawai kantor dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU.
akan dilaksanakan ibadah PKLU di keluarga Jakin A.L. Kani, Sektor Mantulia, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, pada pukul 17 WITA, bertempat di Gedung Serbaguna GPIB Immanuel Tarakan, mengundang presbiter Sektor Marturia dan keluarga dalam ibadah tersebut. Berita duka cita. Telah kembali dalam kemuliaan Bapa di sorga, almarhum Bapak Lutman Dumat, warga jemaat Sektor Marturia, pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020 di Tarakan dalam usia 56 tahun dan telah dimakamkan pada hari Senin 2 November 2020 di Tarakan. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga. Cuti Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Tarakan, Pospelkes Eklesia, Pendeta Gloria Giovanni Salau STH, akan melaksanakan cuti tahunan periode 2020-2021 terhitung mulai tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020. Demikian untuk diketahui. Demikianlah warta jemaat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selagi masih ada kesempatan dan waktu ini, mari kita menjaga dan memelihara kekudusan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.